ya. Bisa dijelaskan Kalau ini kain pocong. Kain pocong Ya. Coba sudah jelasin. bekas atau baru? Itu baru Sudah atau lama. bekas? Jadi bekas digunakan. Asli kain pocong. Dari orang mati. Dari orang meninggal. Oke, ada apa aja di situ, Mas Okta? Ini adalah tongkat kuning yang biasa saya gunakan untuk santet. Seperti apa menggunakannya? Kalau saya tidak suka sama orang, saya membayangkan wajahnya. Saya pukulkan dia langsung tumpes. Langsung tuntas. Oh, yang dipukul apanya? Membayangkan wajahnya langsung. Perlu pakai foto? Enggak? Nggak perlu. Hanya dibayangkan. Iya, Setelah dipukul, apa yang terjadi? mati. Oke. Selain itu, Ini gelang akar mimang untuk mengembalikan. Mengembalikan dan juga bisa difungsikan untuk merusak rumah tangga. bagaimana cara menggunakannya? Saya sebut namanya orang tersebut untuk kembali suka kepada perempuan ataupun pasien yang mau dituju tadi. Jadi laki-laki itu akan meninggalkan keluarganya buat pasien Anda? Iya, Oke. Selain itu apa lagi? ini biasa digunakan untuk lintrik namanya. Atau intrik. Ya, fungsinya banyak, bisa untuk santet juga bisa, pelet juga bisa. Cara menggunakannya seperti apa? Tergantung permintaan pasien. Oke. Yang saya sebut Raja Iblis ini. Apa yang kamu lihat, Ray? Ya, penuh dengan hawa energi negatif gitu. Semuanya berkaitan, semuanya gitu. Salah satunya tuh Raja Iblis. Minyak Raja Iblis, warnanya aja merah ya. Bagaimana cara gunainnya itu? Gimana cara gunainnya? Saya cukup membuka, saya baca mantra, akan hadir. Raja Iblisnya akan hadir. Semua hadir. Ini minyak ini asal dari mana ya? Minyak ini saya gunakan sebenarnya untuk ritual. Enggak, dapatnya dari Ritual. mana? Mas Okta, minyak Raja Iblis ini dapatnya dari mana? Ini kebetulan dari Alas Purwo. Oke. Tiba-tiba ada yang ngasih atau Anda minta dari seseorang? Enggak, saya membuatnya sendiri dengan cukup ritual. Dari minyak sendiri berarti? Iya, dari minyak sendiri. Oke. Baiklah. Gunanya itu untuk krim santet ya, Ray? Iya, saya ngelihat di kepala saya ya, cara menggores si lab di badan kamu tuh serem banget loh. Sampai kayak gini nih. Itu beneran kamu lakuin ya? Bener, kalau mau lihat bisa. Saya mau lihat dong, tolong bisa gak dipersediakan? Tidak hanya bicara dan tidak hanya tidak, aku butuh sesuatu yang bisa saya lihat gitu. Bukan yang menantang, enggak, sama sekali enggak. Cuma sampai mana sih si sang iblis itu menguasai dia gitu loh. Kamu butuh apa untuk itu, Mas Okta? Saya cukup ritual aja memanggil. Tidak butuh pisau atau apa mungkin? Tidak, kecuali kalau memang yang sangat besar bisa. Kenapa Mas Okta? Anda seperti mencium sesuatu ya? Atau apa Mas? Enggak, saya merasakan ini. Ada yang melindungi Koro. Dia ada ular tadi. Siti Jasmine. Siti Jasmine. Apakah itu mengganggu atau tidak? Kalau mengganggu saya suruh dia pergi dulu.
Tidak, yang penting jangan asal tidak ini bisa dikatakan tidak nantang itu aja. Enggak lah. Saya pengen tahu bagaimana memasuki tubuh manusia lain jika bisa eksorsis gitu. Memanggil arwah Dengan untuk- mediasi orang lain dengan media orang lain. atau mungkin tubuh manusia kamu sendiri seperti itu. Risikonya sangat besar, tapi Harus dong diakui. Karena niatnya kan tadi mau. saya sendiri. Cuman saya nggak tahu nanti mungkin bisa berimbas. Gak apa-apa, nanti ada tim security juga kok yang ada jaga juga. Udah masuk Roy. Iya. Bisa diajak komunikasi. Selamat malam. Siapa nama kamu? Selamat malam. Siapa manggil saya? Siapa manggil saya? Siapa kamu? Saya pelindung anak ini. Dia melindungi anak ini katanya. Kamu lihat sosoknya seperti apa, Ran? Sosok apa ya? Saya melihat sosok Okta yang sebenarnya dan ternyata gak ada makhluk halus yang mendiami tubuh ini. Gak ada. So, he's faking it. Yes, he's lying. Mas Okta, berbanding terbalik dengan apa yang kamu bilang ya pada kami semuanya. Tapi saya melihatnya di sini. Saya tidak bermaksud menantang atau membuat kubu, tidak. Tapi entah kenapa makhluk-makhluk teman kamu pada menghilang di saat kamu di sini. Saya nggak ingin melukai penonton. Sekarang nggak ada di sekitar sini malu-malu gitu, Ran. Sayangnya tidak mendampingi. Mungkin ya pada waktu di rumah, tapi tidak pada hari yang tidak muncul. Sayang sekali. Alih-alih ingin memanggil teman-teman gaibnya, namun yang terjadi Okta malah terlibat dalam pikirannya sendiri, terjerat di pikirannya sendiri. Ya seperti itu. Saya tahu Okta mungkin punya kemampuan, namun hanya saja hari ini sangat sayang sekali. Tapi saya tertarik dengan benda itu. Benda kekuatan supranatural. Lihat deh. Entah kenapa ya. Iya, Saya tadi pengen- beliau yang sudah mengendalikan saya. Apa yang kamu lihat, Ran? Saya ngeliat benda itu bau busuk. Dan benda itu kamu tarik semuanya. Itu ada. Aku ngecium ada bau jin di sana. Saya tidak mencium bau arwah-arwah gentayangan di tubuh kamu loh, tapi Iya. saya mencium malah di sini. Boleh saya bongkar gak itu? Kamu bongkar aja deh. Udah beratuk.
kekuatan yang paling besar justru di barangnya, bukan di badannya dia. Barangnya bisa membuat apapun jadi berbentuk bulat. Dan makhluk-makhluk itu sekarang ada di benda-benda ini. Iya. Itu belatungnya kok Iya, tiba-tiba datang sendiri. tiba-tiba keluar. Kalau dia ada di situ dari tadi seharusnya udah bisa keluar. Betul sekali. Karena ini kekuatan magis. Jadi keluar dengan sendirinya. Karena beliau tidak bisa nunjukin di badannya si Mas Okta, lalu menampilkan bayangan sosok jin, manifestasi yang malah di barangnya. Dan barang ini untuk menyimpan dan mengikat makhluk-makhluk itu supaya ngikutin apa yang diminta sama Mas Okta. Iya. Ini kain pocong udah berapa lama ya? Sudah lama. Lama banget ya. Lama. Saya lebih lihat mana yang powerful. Di sini yang lebih kekuatannya lebih gede dibanding Mas Okta sendiri. Mas Okta kayak limbung gitu. Ya enggak, enggak. Kalau misalnya hari ini Mas Okta yang nggak mau kerja spiritual lagi dan mau berhenti, berarti ini semua akan hilang dong, disita. Masa iya sih rela peninggalan yang kayak gini-gini dihilangin? Iya. Kalau ini akan mungkin saya kembalikan. Yang kayak gini, saya sendiri akan nanggung resikonya. Dia masih nanggung resiko. Ada yang mau disimpan tetap. Iya tetap, berarti bener kata Roy dari awal, mau lepas tapi masih ragu-ragu, iya enggak gitu. Bahkan kemarin pun masih ritual. Dan hari ini masih membawa seperti ini, saya lihat belum mantep. Itu sih saya tidak menyalahkan profesi ya, tapi lebih ngomongin individu gitu, bukan pekerjaan, tapi individu orangnya. Karena digunakan justru untuk malah mengirim santet, memisahkan seseorang dari keluarganya, menghancurkan hidup orang. Sayang banget. Padahal punya kemampuan. Dan ini benda-benda ini dapatnya dari mana ya, Mas? Yang ini terutama, yang dibungkus. Kain pocong ini Anda ambil sendiri nih? Iya. Kain pocong. Bayu, itu baunya juga gak enak banget ya. Iya, wangi apa? Oke. Tadi Anda bilang Anda juga bisa melakukan pelet gitu dengan benda-benda ini. Betul. Bisa mencabut peletnya juga? Bisa. Artinya orang yang ada pelet bisa Anda cabut? Bisa. Untuk membuktikan Anda bisa melet nggak? Dela misalnya. Sangat berisiko, saya nggak mau. Ya di pelet Jangan Kak. Atau penonton? Iya penonton. Nggak bisa, nggak mau. Sangat berisiko, saya nggak mau. Risikonya apa menurut Mas Okta? Yang pasti kalau linglung itu udah pasti. Linglung. Linglung itu udah pasti. Tapi bisa disembuhin lagi kan, dicabut lagi kan? Bayu, ambilin satu penonton dari kita dan kamu lakukan sesuatu. Kamu ikut saya. Saya harus lihat seberapa besarnya baru bisa dilepaskan. Kami ingin tahu bagaimana cara Mas Okta melakukan pelet kepada Mbak Ria. Batria. Dan kita pengen tahu setelah itu apa yang dilihat atau dirasakan Mbak Ria. Lalu setelah itu udah, tolong dicabut. Sebaik belatungnya loh. Iya, banyak banget. Kenapa kok ada suatu tantangan ya, Kak Roy? Tantangan tentang Maaf, saya nggak bisa melakukan ini. Enggak. Jangan. Oke, Mbak Ria, silakan kembali. Bawa aja. Oke. Oke. oke.
Baiklah, apapun itu keputusan Mas Okta, semoga saya doakan ketemu jalan yang terbaik dan bisa mengembalikan barang-barangnya ke semula, terutama yang besi itu. Ini harus dikembalikan ke orang yang ngasih tempat mereka dia dapat atau harus disita sebaiknya Roy? Saya serahkan pada si Oktanya aja, tergantung kejujurannya Okta. Tampaknya kalau di sini disita itu tidak mungkin, karena hatinya meronta-ronta untuk tidak dilakukan. Saya sendiri secara masih menyimpan. pribadi rela untuk lepas. Oke. Dan saya untuk beliau sepertinya harus dilarung. Dilarung. Jika itu memang harus dilarung-larungkanlah secepat mungkin ya. Itu aja pesan dari saya. Berarti termasuk ritual itu juga berarti Mas? Iya. Karena Resikonya. kenapa barusan kemarin saya sudah mendatangi orang yang sudah saya santet dan saya mengaku terus terang saya sembuhkan sendiri. Dan sudah sembuh ya? Iya. Ya, dia butuh proses lah ya kalau mau berubah kan. Iya. Kayak orang mau berhenti ini ngerokok harus butuh proses gitu. Mungkin seperti itu. Ya saya hargain lah Mas Okta. Intinya tapi tidak saya sita hari ini karena saya melihat kebimbangan hatinya Mas Okta masih setengah-setengah. Jadi Roy serahkan semuanya pada Mas Okta. Intinya makhluk halusnya muncul justru di benda pusakanya, tapi tidak merasuk ke dalam penonton atau merasuk ke dalam diri kamu sendiri. Ternyata malahan bermanifestasi berupa ulat di sana. Iya. Dan pengikut-pengikut yang ada di makhluk itu kalau dilarung akan Iya hilang, pasti Hilang. dong, pasti akan hilang. baik. Mas Okta, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan, ya, yaitu bersih dari semuanya. Dan terima kasih Anda sudah cerita pengalaman Anda, sudah hadir di Menembus Mata Batin hari ini. Mudah-mudahan cerita Anda menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih Mas Okta. Terima kasih. Bro. Siapa Pak? Itu bisa ambil ngancurin suami orang mau. Hancurin suami. Bisa ngambil suami orang kan tadi bilang. Misi. Terima kasih. Belajarlah untuk merendah, hingga tiada satupun yang merendahkan Anda. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku melakukan pesugihan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ratni.